Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Nurfa Permatasari, kelas 1D dengan NIM 10522052, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah, MASI. Dengan materi pembelajaran yaitu ada filsafat ilmu dan ilmu sosial, struktur dan peranan ilmu, sosiologi sebagai ilmu dan metode, manusia sebagai makhluk individu, sosial dan budaya, proses sosial dan interaksi sosial, masyarakat dan kebudayaan, antropologi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu geografi, serta psikologi. Filsafat ilmu dan ilmu sosial. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, di mana philos yang artinya cinta, philia persahabatan, dan sophia kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat itu merupakan cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Lalu definisi filsafat menurut para tokoh. Yang pertama ada menurut Plato, di mana filsafat itu merupakan pengetahuan untuk kebenaran asli. Yang kedua menurut Aristoteles, itu di mana ilmu filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya itu ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang ketiga itu menurut Cicero, di mana ilmu filsafat itu merupakan ibu dari segala pengetahuan lainnya. Dan yang keempat menurut Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Lalu ilmu. Filsafat ilmu itu merupakan dasar memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Yang pertama ada objek, merupakan pokok permasalahan yang dikaji. Yang kedua ada metode, itu merupakan cara atau langkah sistematis memperoleh pengetahuan ilmiah. Yang ketiga ada universal, itu di mana kebenaran bersifat umum. Dan yang keempat itu sistem, yang merupakan mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Struktur dan peranan ilmu. Struktur merupakan sebuah bentuk yang dibuat dengan ciri bentuk tersebut. Menurut Joseph Jessup, struktur suatu disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan atau pengendalian terhadap penelitiannya. Struktur dan peranan ilmu itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada substantif konseptual struktur, yaitu konsep yang menjadi kerangka berpikir, di mana dalam bagian ini akan mengarahkan dan menghubungkan penelitian melalui serangkaian pertanyaan, seperti apa yang perlu dicari dan apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ada sintaktik struktur, yaitu meliputi cara mengumpulkan data, cara menguji data, kriteria yang dipakai dalam menetapkan kualitas data, serta ukuran terhadap data tersebut itu relevan atau tidak. Bagian dari struktur ilmu yaitu ada peranan fakta, peranan konsep, peranan generalisasi, dan teori. Sosiologi sebagai ilmu dan metode dalam mengkaji fenomena sosial. Sosiologi itu merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sejarah sosiologi. Sosiologi itu lahir tercatat pada tahun 1842, tak kala Auguste Comte menerbitkan buku berjudul Positif Filosofi, dan beberapa pandangan penting yang dikemukakan adalah hukum manusia atau hukum tiga jenjang. Menurut pandangan ini, sejarah akan melewati tiga jenjang yang mendaki. Pertama, ada jenjang teologi. Pada jenjang ini, manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati. Yang kedua, jenjang metafisika. Pada jenjang ini, manusia mengacu pada kekuatan metafisika atau abstrak. Dan yang ketiga itu jenjang positif. Pada jenjang ini, penjelasan gejala alam ataupun sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah.
sehingga dapat terfikirkan secara logis. Lalu objek kajian sosiologi itu masyarakat, di mana masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama dan mereka itu melakukan interaksi sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan. Dan hakikat sosiologi. Yang pertama itu rumpun ilmu sosial yang bersangkut paut dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua itu kategoris. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan yang murni. Yang empat itu ada abstrak, di mana memperhatikan pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima itu meneliti yang menjadi prinsip umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat. Lalu yang keenam itu rasional, dan yang ketujuh itu interdisipliner. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Manusia sebagai makhluk individu itu tindakan atau perilaku untuk melakukan hubungan tertentu. Contohnya, saat kita berada di rumah, peran sosialnya itu kita sebagai seorang anak. Lalu ada fungsi manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama itu mengetahui karakteristik yang khas dari seseorang. Kedua, bisa menempatkan diri pada situasi tertentu. Yang ketiga, mampu menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat itu mampu mempertegas bahwa kita membutuhkan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, di mana ada zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang berkehidupan masyarakat. Ciri-ciri makhluk sosial itu yang pertama ada tunduk kepada aturan atau norma sosial. Yang kedua, mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Dan yang ketiga itu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebudayaan itu merupakan sesuatu yang mempengaruhi sistem pengetahuan, di mana fungsi kebudayaan itu untuk mengatur manusia dalam bertindak dan menentukan sikapnya. Hubungan antara manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya itu di mana manusia berhak atas dirinya sendiri yang bisa disesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia yang saling bertemu dan menentukan sistem, aturan, norma, dan nilai yang dapat menciptakan kehidupan yang dinamis. Contoh dari proses sosial itu pada proses belajar mengajar, di mana hubungan berbagai elemen atau mahasiswa dan dosen untuk menentukan aturan kuliah. Lalu agen sosialisasi itu ada keluarga, teman bermain, sekolah, dan media massa. Sosial. Interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan perorangan. Interaksi sosial terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada asosiatif, dan yang kedua ada disosiatif. Asosiatif itu terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif itu terdiri dari persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Dalam interaksi sosial itu yang pertama ada kontak sosial, di mana bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Dan yang kedua itu ada komunikasi, di mana proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang berada dalam satu ruang lingkup di mana akan melakukan interaksi yang cukup lama, sehingga terjalinnya kesepakatan bersama yang akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Masyarakat itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada masyarakat natural, di mana kumpulan individu atau community yang ditandai dengan adanya persamaan tempat tinggal dan area geografis. Yang kedua ada masyarakat kultural, yaitu kumpulan individu yang terbentuk karena adanya struktur kebudayaan, seperti suku bangsa atau kesamaan kultur. Lalu ada faktor pembentuk masyarakat, yaitu ada imitasi, sugesti, simpati, dan identifikasi. Lalu ada ciri-ciri dari masyarakat, itu ada hidup secara berkelompok, melahirkan sebuah kebudayaan, mengalami perubahan, adanya interaksi, adanya seorang pemimpin, dan stratifikasi sosial atau kelas. Kebudayaan, suatu pola hidup
gaya hidup, atau suatu proses dari akal pikir yang menciptakan rasa dan kasa. Unsur kebudayaan itu ada bahasa, religi, pengetahuan, sistem hidup, mata pencarian, sistem kekerabatan, dan kesenian. Persebaran kebudayaan itu ada kebudayaan daerah, di mana berperilaku atau berpikir yang dibatasi wilayah administratif. Yang kedua, ada kebudayaan lokal, yaitu bergantung pada aspek ruang. Dan yang ketiga itu ada kebudayaan nasional, di mana akumulasi dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Antropologi. Antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, di mana anthropos itu manusia dan logos itu ilmu. Antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, di mana ilmu tentang hayati ini terdiri dari paleoantropologi, yaitu mempelajari tentang asal-usul manusia dan perkembangannya. Lalu ada antropologi fisik, yaitu mempelajari bentuk tubuh manusia. Cabang-cabang ilmu antropologi, yaitu ada simatologi, paleoantropologi, prehistori, etnolinguistik, etnologi, etnopsikologi, arkeologi, etnografi, dan antropologi sosial. Hubungan antropologi dengan ilmu pemerintahan, di mana dalam ilmu pemerintahan kini sering memakai metode peserta pengamat atau a participant observer. Metode penelitian ini mengharuskan para pengamat untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam dan dasar di dalam masyarakat yang akan menjadi objek penelitiannya. Sehingga dengan menerapkan praktik ini, antropologi dengan ilmu pemerintahan itu saling berhubungan. Ilmu politik. Ilmu politik itu ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut kekuasaan, mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik antara negara-negara, negara ataupun sesama negara. Ada sifat ilmu politik. Yang pertama itu menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dalam menjalankan kekuasaan. Yang kedua itu mempelajari tingkah laku pemerintah. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku politik warga negara. Dan yang keempat itu menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, serta kerjasama internasional. Bidang kajian ilmu politik itu terdiri dari teori ilmu politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, serta hubungan internasional. Lalu ada hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Terlihat hubungan yang nyata antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari garis pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah dan desa atau kelurahan, adalah menjalankan keputusan-keputusan politik. Ilmu hukum. Hukum itu merupakan undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia, mengatur hubungan antar sesama agar terciptanya ketertiban, serta sarana mewujudkan keadilan. Unsur hukum yang pertama itu mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga itu peraturan bersifat memaksa. Dan yang keempat itu sanksinya tegas. Bidang-bidang hukum itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, serta hukum adat. Lalu hubungan ilmu hukum dengan ilmu pemerintahan. Kekuasaan dalam organisasi terbesar itu negara dimiliki oleh pemerintah, sehingga dengan demikian jelaslah hubungan antara kekuasaan dengan hukum, karena hukum itu sendiri adalah aturan yang pada galibnya membicarakan persamaan hak dan kewajiban manusia. Bagi para ahli hukum, gejala-gejala yang timbul di dalam hubungan pemerintahan itu dilihat dari segi penerapan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, penggunaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, pengaktifan kekuasaan yang bersumber dari hukum untuk mencapai tujuan negara. Ilmu sejarah. Sejarah merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Ilmu yang mempelajari kejadian di masa lalu tersebut dinamakan ilmu sejarah. Lalu ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Thomas Carlyle, yaitu peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Lalu ada menurut Herodotus, itu bapak sejarah.
Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Lalu ada menurut E.G.V. Bryce, itu sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Lalu ada menurut Patrick Gardiner, yaitu sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Konsep ilmu sejarah itu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, serta perubahan. Lalu hubungan ilmu sejarah dengan ilmu pemerintahan. Bagi para ahli sejarah, dalam menanggapi ilmu pemerintahan, melihat bahwa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dalam setiap hubungan pemerintahan dengan penekanannya hanyalah pada fungsi dan perorganisasian terutama dalam menjalankan ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi memiliki peran yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidup melalui barang atau jasa. Ruang lingkup ekonomi itu ada ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu, seperti krisis moneter pada tahun 1998, di mana ekonomi Indonesia itu memburuk akibat adanya tingkat inflasi dan hutang negara yang tinggi. Lalu ada teori ekonomi, yaitu cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya itu terdiri dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Lalu ada ekonomi terapan, yaitu teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya ekonomi pembangunan, ekonomi politik, ekonomi industri, serta ekonomi internasional. Lalu hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu pemerintahan. Negara mempunyai tugas yang relatif lebih banyak dan berat dalam semua sektor perekonomian. Tugas negara menciptakan kesejahteraan dan tidak terbatas seperti halnya warga negara yang belum lahir ke dunia, sampai warga negara yang sudah meninggal dunia itu diurus oleh negara. Yaitu dikenal dengan istilah Badan Koordinasi dan Dinas Pemakaman. Ilmu geografi, yaitu ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Cabang ilmu geografi itu ada geografi manusia, geografi fisik, geografi medis, geografi populasi, geografi ekonomi, geografi lingkungan, serta pemetaan. Lalu, hubungan ilmu geografi dengan ilmu pemerintahan, di mana faktor-faktor yang berdasarkan geografis seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah kepulauan, dan lain-lain sangat mempengaruhi ilmu pemerintahan. Kendati seluruh faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terdapat dalam ilmu geografi. Oleh karenanya, terdapat hubungan yang erat pula ilmu pemerintahan dengan ilmu geografi, karena pengaruh dimaksud ditujukan pada ilmu pemerintahan. Ilmu psikologi. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia, serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisme dan lingkungan eksternal individu. Lalu, ruang lingkup ilmu psikologi. Yang pertama ada psikologi umum, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal dan beradab atau berkultur. Yang kedua ada psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kehususan dan aktivitas-aktivitas psikis manusia berupa hal-hal yang menyimpang dari psikologi itu sendiri, seperti psikologi pendidikan, psikologi kriminal, serta psikologi kepribadian. Hubungan ilmu psikologi dengan ilmu pemerintahan. Itu pengetahuan tentang faktor kejiwaan seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap seseorang. Dengan begitu, melalui ilmu jiwa diadakan penyelidikan terhadap terbentuknya elit pemerintahan,
masalah pemerintahan, masalah kepemimpinan, pendapat umum, propaganda, serta partai politik dan gejala-gejala timbulnya sebuah revolusi.